praktek kecurangan memang terjadi. Tapi apa yang dibilang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM rasanya tidak. Kasus-kasus kecurangan diketahui terjadi secara Hola netizen yang tercinta, kecurangan yang diteriaki paslon Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin belum ditemukan Bawaslu. Bawaslu yang menangani pelanggaran pemilu sampai hari ini belum menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan paslon secara sistematis dan masif. Dua kubu itu memang paling ngotot menyebutkan Pilpres 2024 berlangsung dengan curang. Pilpres yang menghasilkan keunggulan Prabowo Gibran dicap sebagai pemilu paling buruk bagi kubu yang kalah. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ia menjelaskan hal yang harus dibuktikan mengenai adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah apakah ada perintah tertulis hingga pembuktian pidana. Hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya temuan maupun laporan tentang hal itu. Hal-hal itu termasuk harus jelas siapa yang memerintahkan jika ada yang memerintah, kemudian pembuktiannya. Bagja kemudian menjelaskan mengenai 4 kategori pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya. Mengenai kecurangan harus dapat dibuktikan bahwa terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Soal kecurangan ya, begini. Di setiap TPS itu ada saksi Ganjar dan saksi dari Anies. Artinya baik Ganjar maupun Anies tahu bahwa data dari saksi mereka menunjukkan mereka kalah atau mereka menang. Setiap saksi punya data dan data itu dikirimkan ke Pusat Perhitungan Suara Nasional, kubu Ganjar maupun kubu Anies. Pertanyaannya, kenapa sampai detik ini Ganjar dan Anies tidak berani menunjukkan bukti berdasarkan data dari saksi mereka di TPS bahwa mereka menang? Kenapa Ganjar dan Anies tidak berani melaporkan data saksi mereka ke Bawaslu bahwa mereka menang? Kenapa mereka takut untuk menyatakan akan menggugat ke MK berdasarkan data yang mereka punya bahwa mereka menang? Ini pertanyaan mudah. Kalau sampai Ganjar dan Anies tidak menggunakan data saksi mereka, artinya mereka sudah tahu berdasarkan data saksi bahwa mereka kalah. Nah, lalu kenapa mereka masih ngotot kalau data mereka sudah menunjukkan bahwa mereka kalah? Artinya mereka ingin mengubah data kekalahan mereka menjadi data kemenangan, ya, termasuk dengan urusan angket-angketan. Mereka ingin agar mereka bisa menang melalui angket, bukan melalui pemilu. Padahal ya, angket sama sekali tidak akan mempengaruhi hasil pemilu. Angket hanya akan membuat kegaduhan saja, ya. Hanya karena ingin melampiaskan sakit hati, lalu mereka mengorbankan rakyat Indonesia. Nah, kalau sudah begini, siapa yang curang? Jangan sampai nanti ada maling teriak maling. Saya pikir cukup jelas ya. Kita coba berpikir dengan akal yang sehat. Terima kasih. Masih berlanjut perdebatan politiknya, belum kelar-kelar gitu. Mau sampai kapan? Sampai lebaran monyet? Gak pada capek gitu? Kenapa sih nggak jadi orang yang simpel gitu? Kita ikut sebuah pemilihan nih, kita mencalonkan diri, terus kita kalah, ya udah, belum rezeki. Sesimpel itu sebetulnya. Emang nggak bisa ya? Ya gue tahu sih, udah ngeluarin duit yang banyak buat kampanye, buat modal ini, modal itu, bayar ini, bayar itu. Tapi kan resiko. Namanya pun ikut sebuah politik. Ya kalau nggak mau rugi, nggak mau ini itu, ya jangan ikut. Toh juga gue tuh bingung ya. Padahal setiap pemilihan presiden itu pasti ada yang kalah gitu loh. Gak cuman kalian berdua, tapi kok rempong banget gitu yang kali ini, ribet. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak dramanya tuh gak kelar-kelar gitu. Ini politik yang paling ribet, paling riwah, paling rempong, paling rewel menurut gua. Iya. Jadi apa ya? Orang sudah tahu ini sebuah pemilihan yang ada yang bakal kalah, ada yang bakal menang, masih ikut. Kalau nggak mau terima ya jangan ikut gitu. Aduh.
Mbok ya yang berbesar hati gitu loh. Jadi itu cepet selesai, nggak bikin pusing gitu. Ini mah masih berdebat aja, nyari ini yang curang, ini curang nih, ini nggak beres nih, itu nggak beres nih. Makanya jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong, jangan terlalu yakin. Kita tuh harus nengok kanan kiri. Kita ngerasa kita bagus nih, tapi ternyata ada yang lebih bagus daripada kita. Lah kita mesti terima itu. Sama kayak orang nyanyi juga begitu, orang ikut nyanyi begitu. Kita ikut kompetisi nyanyi nih, kita ngerasa suara kita udah bagus banget nih, udah keren suara kita, udah paling merdu deh. Tapi ternyata ada yang lebih bagus daripada kita, bahkan dia juara 1. Nah kita mesti menerima itu. Itulah makanya jangan sombong, jangan angkuh. Ini udah kalah masih ngotot aja. Bingung gue mah, kayak nggak mau menerima gitu. Jadi bener ya, emang politik tahun ini tuh politik setan sebetulnya. Karena banyak gak cuma manusia sih, banyak setan yang ikut campur. Makanya tuh hawanya panas. Ada sifat iri, sifat dengki, sifat sirik, sakit hati, pendendam, tukang bikin berita hoax, tukang nyindir tuh. Itu setan semua tuh. Setan semua. Makanya hawanya panas. Coba deh para setan pergi deh, biar ademan dikit gitu. Politik kok gak habis-habis, gosok kiri, gosok kanan. Kakak capek gitu, Salah satu biang kerok penyebab kekalahan 01 dan 03 adalah ya ini ulah para komika yang menyerang 02, dan itu sebabnya masyarakat jadi antipati dengan 01 dan 03. Ini koreksi buat para komika, jangan terlalu sok tahu atau sok paling agresif dalam menyerang lawan, karena masyarakat punya pandangan yang berbeda. Contohlah Bang Komeng yang tidak menyerang atau tidak menjelek-jelekan orang lain. Bang Komeng hanya menjelek-jelekan dirinya sendiri. Ya, itu harus banyak belajar nih para komika, para pelawak kalau mau terjun ke dunia politik. Ya harus cerdas, ya bukan cuma pinter ngomong, pinter melucu. Jadi lucu yang tidak lucu yaitu ketika Anda menyerang, menjatuhkan lawan, itu aja. Apakah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif memang terjadi di pemilu dan Pilpres 2024? Dari hasil pengamatan dan informasi-informasi dari rujukan yang valid, saya percaya praktek kecurangan memang terjadi. Tapi apa yang dibilang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM rasanya tidak. Kasus-kasus kecurangan diketahui terjadi secara merata oleh ketiga kontestan Pilpres dan juga para caleg dari masing-masing partai. Jadi kecurangan bukan mutlak dilakukan oleh pihak paslon tertentu atau caleg dari partai tertentu. Kecurangan itu merata. Sementara kecurangan bisa disebut TSM kalau kecurangan itu dilakukan secara struktural dari tingkat pusat hingga daerah tingkat 2 dengan pola dan mekanisme yang sama dan dalam jumlah yang besar. Kesimpulannya, tidak ada paslon yang terbebas dari isu kecurangan. Artinya, tidak satu pihak pun yang bisa menunjuk pihak lainnya melakukan kecurangan karena tidak ada yang benar-benar bersih untuk pantas menunjuk pihak lain bermain kotor. Kesimpulannya, semua kasus kecurangan hanya merupakan trik atau gimmick yang bertujuan untuk memenangkan suara, baik untuk capres-cawapres maupun caleg. Praktek kecurangan yang terjadi antara lain money politik, intimidasi, pengerusakan kertas suara, sistem input data, dan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Dan sebagian besar dilakukan secara independen oleh kelompok pendukung atau individu dan tidak terstruktur. Melihat fakta ini, maka tidak ada satupun peserta pemilu yang bisa dijadikan tersangka tunggal dan layak dituduh sebagai satu-satunya pelaku kecurangan. Jadi kalau mau protes tentang kecurangan pemilu atau pilpres, maka sasarannya harus semua paslon dan semua partai. Dengan kenyataan seperti ini, maka usulan salah satu capres untuk membawa kasus kecurangan pemilu ke DPR melalui mekanisme hak angket dan hak interpelasi sangatlah tidak proporsional dan berlebihan. Pemilu itu ranahnya KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi, bukan lembaga legislatif.
Kasus kecurangan yang tergolong ringan dan cukup merata ini bisa diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU saja. Dan yang paling final adalah via Mahkamah Konstitusi. Dan yang jelas, apa yang telah dihasilkan oleh Pilpres dan Pemilu tidak bisa batal hanya karena kasus-kasus kecurangan yang minor seperti itu. Yang harus dilakukan sekarang ini hanyalah menunggu perhitungan resmi atau real count yang akan diumumkan oleh KPU. Soal laporan kecurangan bisa diurus melalui Mahkamah Konstitusi. Itulah cara yang paling proporsional dan sesuai dengan undang-undang. Saya mau usul kepada KPU, mungkin ada baiknya pada pemilu yang akan datang, Pilpres dan pemilu legislatif sebaiknya dipisahkan waktunya, sehingga pengawasan dan akurasi perhitungan suara bisa menjadi lebih akurat. Demikian uraian saya, semoga bermanfaat. Legowo terhadap kekalahan itu harus dan bagus sebagai wujud dari sikap dewasa. Tetapi legowo terhadap kecurangan itu yang tidak boleh. Kita harus menyelamatkan demokrasi dan NKRI dengan anti kecurangan, menyuarakan perlawanan terhadap segala manipulasi dan kecurangan pemilu. Kenapa? Karena kalau pemilu dilakukan dengan penuh kecurangan, lahir pemimpin dari kecurangan, maka mereka saat memimpin dan berkuasa tidak akan peduli dengan nasib dan kesejahteraan rakyat. Mereka lebih cenderung peduli dengan nasibnya sendiri, keluarganya, koleganya, dan para tokoh partai pengusung gitu loh. Jadi rakyat hanya menjadi korban dan alat untuk mencapai kekuasaan. Jadi sahabatku sekalian, sesama rakyat harusnya Anda mendukung para rakyat yang berani melawan kecurangan, karena itu bukan untuk mereka sendiri loh. Pemilu yang jurdil bersih itu bagus untuk seluruh rakyat dan martabat bangsa, bukan untuk yang melawan saja. Paham ya sampai sini? Jadi jangan teriak-teriak kalah ya kalah. Kita ini cinta NKRI. Melawan kecurangan pemilu adalah bentuk nyata cinta NKRI. Gitu ya. Salam akal sehat, salam jernih.